Assalamualaikum, selamat datang di Kisah Mata. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah perjalanan yang berujung pada teror yang tak terlupakan. Rizal, seorang pemuda berusia 27 tahun, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di lereng gunung. Meski tahu rute itu sepi dan sering diceritakan angker, ia merasa tertantang. Berbekal sepeda motornya, Rizal memulai perjalanan selepas maghrib. Jalanan semakin gelap dan sepi, hanya diterangi lampu motornya yang memantulkan bayangan pohon-pohon besar di kanan kiri jalan. Meski awalnya percaya diri, hawa dingin malam itu mulai menusuk tulang, dan perasaan tidak nyaman merayap dalam hatinya. Setelah 1 jam perjalanan, Rizal melewati tikungan tajam di tepi jurang. Tiba-tiba, lampu motornya berkedip-kedip, membuat pandangannya terganggu. Saat ia melambatkan motor untuk memastikan situasi, di pinggir jalan ia melihat seorang wanita berdiri dengan gaun putih panjang. Wanita itu tidak bergerak, hanya diam mematung dengan kepala sedikit tertunduk. Rizal merasa ragu. Ia memperlambat laju motor dan mencoba memanggil, "Mbak, ngapain di sini? Perlu bantuan?" tanyanya. Namun, bukannya menjawab, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya datar, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit pucat yang mengerikan. Rizal langsung memacu gas motornya. Namun, saat menoleh ke kaca spion, ia melihat sosok wanita itu berlari mengejar dengan kecepatan yang tak masuk akal, seperti melayang. Rizal memacu motornya dengan kencang, mencoba menjauh sejauh mungkin dari sosok itu. Namun, di sebuah jalan lurus yang sunyi, motor Rizal tiba-tiba mati total. Meski panik, ia mencoba menenangkan diri. Ia memutar kunci kontak dan mencoba menyalakan motor, tetapi mesinnya hanya berbunyi klik-klik tanpa tanda-tanda akan menyala. Udara terasa semakin dingin. Angin malam berhembus pelan, tetapi membawa suara seperti bisikan. Rizal mulai merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia menoleh ke sekitar, dan di antara bayangan pohon, ia melihat 2 mata merah yang menatapnya tajam. Suara tawa kecil terdengar, pelan di awal, lalu semakin keras hingga memenuhi telinganya. Rizal mencoba menyalakan motor dengan putus asa. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya motornya menyala, tetapi suara tawanya semakin keras. Saat ia menoleh ke kaca spion, ia melihat sosok hitam berdiri tepat di belakang motornya, dengan mata merah menyala dan senyuman yang sangat lebar. Setelah berhasil kabur, Rizal mencoba mengatur napas. Ia melewati sebuah pohon besar di tepi jalan yang gelap. Di atas salah satu dahan, terlihat sesuatu yang menggantung. Sosok kuntilanak berambut panjang terurai hingga menutupi wajahnya, bergoyang pelan di antara dedaunan. Suara tawa khas kuntilanak menggema, membuat Rizal gemetar. Tiba-tiba, daun-daun kering berjatuhan di sekitarnya, dan suara seperti langkah kaki terdengar mendekat. Ia memacu motornya secepat mungkin, tetapi motornya kembali terasa berat. Rizal mulai curiga dengan motornya yang berat. Ia mencoba melihat ke kaca spion dan langsung merinding. Di belakangnya, duduk seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut menutupi wajahnya. "Kau mau kemana?" Suara berat itu terdengar langsung di telinganya. Rizal hampir kehilangan kendali. Ia menepi dengan panik, berhenti di tepi jalan. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Tapi ketika ia melihat jok belakang, terdapat bekas seperti cengkeraman tangan yang membekas di sana. Ia melanjutkan perjalanan dengan perasaan takut. Jalanan semakin curam, dengan jurang menganga di sisi kanannya. Tiba-tiba, suara gumaman terdengar lagi. Rizal. Saat menoleh ke arah jurang, ia melihat seorang wanita berpakaian merah melayang di tengah jurang, memandangnya dengan mata kosong. Rizal hampir tergelincir karena kakinya gemetar. Ia memutuskan untuk tidak melihat lagi dan memacu motornya sekuat tenaga. Namun, suara wanita itu terus memanggil namanya, seperti menggema di pikirannya. Akhirnya setelah perjuangan melewati jalan penuh teror, Rizal sampai di desa tujuan. Ia ditemukan oleh warga desa dalam keadaan lemas dan gemetar. Ketika ditanya apa yang terjadi, Rizal hanya bisa berkata dengan suara bergetar,
Ada yang ikut di motorku. Warga yang mendengar ceritanya mengatakan bahwa jalan itu memang terkenal angker. Cerita ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan perjalanan malam di tempat yang sepi. Karena di jalan yang gelap, kita tak pernah tahu siapa yang sebenarnya bersama kita. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di kisah mata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.